Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas soal seputar CASN dengan informasi operator layanan operasional. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebagai petugas operasional yang ditugaskan untuk bagian pengemudi kendaraan dinas, tugas manakah yang tidak termasuk dalam tugas pengemudi kendaraan dinas? A. Mengemudikan kendaraan dinas dan atau operasional. B. Menggunakan kendaraan di luar daerah tanpa tugas atasan. C. Mencatat kondisi kendaraan. D. Membersihkan kendaraan sebelum dan sesudah digunakan. E. Mengecek kendaraan secara berkala keadaan mobil dinas sebelum digunakan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini ya, tugasnya di sini kata kuncinya adalah tidak termasuk ya. Oke. Mengemudikan kendaraan dinas atau operasional ini termasuk ya. Menggunakan kendaraan dinas di luar daerah tanpa izin atasan ini tidak termasuk ya. Mencatat kondisi kendaraan ini termasuk. Membersihkan kendaraan sebelum dan sesudah digunakan termasuk. Mengecek kendaraan berkala ini termasuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, menggunakan kendaraan keluar daerah tanpa tugas atasan. Jadi kecualinya ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang operator ditugaskan untuk mengurus beberapa sarana kantor. Berikut adalah sarana yang diurus kecuali. Ingat ya, di sini sarana. Di sini ada kata sarana dan kecuali. Sarana ya, di sini adalah sarana sama kecuali. Kecuali berarti yang bukan ya. Scanner, sarana. Komputer, sarana. ATK, sarana. Mesin fotokopi, sarana. Jadi sarana kantor. Nah, kecuali jawaban yang paling tepat adalah yang C, ruang rapat ya. Jadi kalau scanner, komputer, ATK dan mesin fotokopi itu adalah sarana kantor yang diurus. Kecualinya apa? Kecuali ada ruang rapat. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya adalah titik-titik. A. Melakukan restart server. B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. C. Menghubungi penyedia layanan internet. D. Memperbarui perangkat lunak server. E. Memeriksa kabel jaringan. Di sini jaringan berjalan lambat. Berarti kalau memeriksa di sini berjalan dengan lambat, berarti jaringannya berjalan dengan lambat. Ini masih connect cuman berat ya. Coba kita lihat A. Melakukan restart server. Ini berarti kita melakukan ulang ya. Restart berarti kita matikan terus kita hidupkan. Ini butuh waktu ya. Butuh waktu atau jeda. Nah, ini belum kita cek atau kita restart ya. Berarti ini butuh waktu atau jeda. Ini bukan ya, bukan pilihan terbaik. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Ini bisa jadi solusi ini. C. Menghubungi penyedia layanan internet. Di sini kita lihat di sini karena di sini kan masih berjalan lambat, berarti bukan dari jaringan internet ya, karena internetnya connect ya. Dia memperbarui perangkat lunak server. Ini berarti update. Ini butuh waktu lebih lama lagi daripada restart. E. Memeriksa jaringan kabel. Kalau jaringan kabel kalau tidak connect sama sekali baru diperiksa jaringan kabel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server ya. Kita cek apakah dia sudah maksimal atau belum, atau standar tapi
lambat jaringannya ya. Di situ ya, diidentifikasi dari pengecekan penggunaan CPU dan RAM server. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. E. Menghubungi penyedia listrik. E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Di sini kita sebagai seorang layanan operator memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik. Berarti di sini ada kelancaran dan listrik. Jadi kalau menghubungi penyedia listrik ini tidak, mematikan semua perangkat itu tidak ya, tidak solusi ya. Menjalankan sistem pada mode hemat energi ini bukan solusi. Kalau meminta semua staf untuk berhenti bekerja, ya gimana kalau disuruh berhenti ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, menggunakan generator cadangan. Jadi harus siap sedia nih, sewaktu-waktu ada pemadaman listrik maka generator akan otomatis hidup. Bisa disetting seperti itu atau standby ya, standby mode, standby. Jedanya sedikit saja ya. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Sebagai operator layanan operasional, salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan dinas. Berikut adalah tugas menjaga lingkungan dinas kecuali: A. Mengelola prosedur. B. Menjaga kantor. C. Menerima tamu. D. Memeriksa parkir. E. Semua jawaban benar. Sebagai seorang operator layanan operasional, salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan. Berarti keamanan berarti bisa jadi security. A. Mengelola prosedur, ini bukan. Menjaga kantor, iya. Menerima tamu, iya. Memeriksa parkir, iya. Semua jawaban benar, ini salah juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mengelola prosedur ya. Kecualinya ya, sini ada kecuali mengelola prosedur, karena yang mengelola prosedur itu bukan security, itu beda bagian lagi ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Permendagri nomor 7 tahun 2006 mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan titik-titik. A. Lingkungan pendidikan di pusat. B. Pemerintah pusat. C. Perkantoran. D. Pemerintah daerah. E. Semua jawaban benar. Jadi setelah dicek, Permendagri nomor 2006 mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah daerah ya. Jadi nanti silakan teman-teman cari ya Permendagrinya nomor 7 tahun 2006. Ini bisa di-download aja nanti ya. Bisa di-download. Silakan dibaca ya. Siapa tahu nanti pas ada latihan lagi keluar, atau pas tes, siapa tahu di salah satu di dalamnya keluarkan, kita nggak tahu ya. Yang penting kita berusaha belajar dengan belajar ya. Oke, kita asah terus kemampuan kita biasakan untuk mengerjakan soal, kita biasakan untuk berpikir kritis. Nanti kalau dapat soal kita sudah terbiasa dengan berpikir kritis ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sistem mengalami downtime. Di sini downtime yang tidak diduga selama 1 jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi titik-titik? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. E. Menghubungi pelanggan. Jadi kalau mengalami downtime seperti ini ya, downtime, jalan yang paling terbaik adalah mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Jadi di sini ada backup. Di sini backup aplikasi. Kenapa backup layanan itu penting ya? Karena ketika terjadinya downtime bisa dialihkan ke layanan sistem cadangan ya. Kalau menghubungi tim teknis, ini tim teknis ketika downtime ini positif sudah
melakukan analisis dan lain-lain ya, menginformasikan kepada manajemen ini bukan pilihan, menunggu sistem kembali normal ini bukan pilihan, menghubungi pelanggan ini juga bukan pilihan. Oke ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Kita lanjut soal selanjutnya. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dengan membuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan titik-titik. A. Pustaka, B. Clipping, C. Binding atau penjilid, D. Pembuatan buku, E. Pengarsipan. Jadi di sini menyatukan dokumen, kata kuncinya adalah menyatukan dokumen sejenis dibuat seperti buku. Berarti di sini kalau pembuatan buku itu sudah bukan, clipping ini juga bukan ya, clipping, pengarsipan ini bukan. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, binding atau penjilid. Jadi dokumen-dokumen yang sejenis itu dijilid, tujuannya agar tidak mudah hilang. Di sini kata kuncinya dibuat seperti buku, berarti jilid ya, jilidan. Oke ya. Soal selanjutnya, seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaharuan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU, B. Ketersediaan memori, C. Kondisi jaringan, D. Respon aplikasi, E. Kompatibilitas perangkat lunak. Jadi setelah pembaharuan perangkat besar itu yang pertama kali dicek adalah jaringan, kondisi jaringan. Kenapa? Nah ini tadi kenapa ya. Ketika sudah pembaruan dicoba lagi jaringannya connect enggak, ini kan connect atau tidak. Oke. Karena di sini pembaruan besar-besaran, jadi setelah pembaruan besar-besaran itu ada nggak nih yang berubah dari settingan jaringannya? Jika kondisi jaringannya itu stabil, ya sudah, berarti bisa berjalan dengan normal lagi. Nanti bisa dicek ketersediaan memori, kinerja CPU, atau respon aplikasi itu setelah kondisi jaringannya baik ya. Di sini karena diperiksa terlebih dahulu ya, ingat ya di sini terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filing atau filing sistem subjek, maka dapat dicari dalam laci titik-titik. A. Personalia, B. Training, C. Latihan training, D. Pendidikan, E. Kepegawaian. Mencari kembali dokumen latihan training dengan menggunakan filing sistem subjek. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Personalia ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dicek kembali ya. Kalau latihan training itu dicari dengan mana? Coba di antara personalia, training, latihan training, ini pendidikan atau kepegawaian. Kalau tentang judul berarti yang ini ya. Tapi kalau ini subjeknya ya, berarti ini ya. Subjeknya adalah personalia. Nanti silahkan dicek kembali ya. Sebelum ini nanti kita cek kembali. Nanti kalau ada salah nanti coba saya lampirkan pada kolom deskripsinya ya, salahnya di mana, atau nanti saya kasih penjelasan pada video-video selanjutnya ya. Apa itu personalia, training, latihan training, pendidikan, atau jenis-jenis arsip. Nanti kita buatkan sebuah materi atau sebuah pembahasan soal seputar arsip ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Sistem pemantauan pendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali. Ini bukan ya, bukan pilihannya mengabaikan anomali. B. Mengganti perangkat keras. Ini bukan. C. Melakukan backup data. Ini pemantauan pendeteksi, ini bukan ya.
D. Memverifikasi sumber data ini bukan. E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, seorang operator layanan operasional menerima keluhan dari seorang pengguna layanan tentang kerusakan pada sistem informasi manajemen yang menyebabkan keterlambatan pengajuan dokumen. Sebagai langkah awal, apa yang seharusnya dilakukan oleh operator untuk menyelesaikan masalah tersebut? A. Segera melaporkan masalah tersebut ke supervisor dan meminta pengguna layanan untuk menunggu. B. Mencoba melakukan troubleshooting dasar sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. C. Mengabaikan keluhan pengguna karena tugas tersebut bukan tanggung jawab operator. D. Meminta pengguna untuk mengajukan ulang dokumen melalui jalur manual tanpa memberitahu supervisor. E. Menghubungi teknisi dan meminta pengguna untuk datang kembali pada lain hari. Jadi di sini sebagai seorang operator layanan operasional menerima keluhan, di sini poinnya adalah menerima keluhan dari pengguna layanan SIM ya, dari pengguna layanan sistem informasi manajemen. Di sini kita butuhkan apa ini sebagai langkah awal. Nah, langkah awalnya ini apa ya? Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh operator? Nah, di sini A. Segera melaporkan masalah tersebut ke supervisor dan meminta pengguna layanan untuk menunggu. Ini boleh ya. Ini coba kita anggap boleh dulu. Mencoba melakukan troubleshooting dasar sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Ini juga boleh ya. C. Mengabaikan keluhan, ini tidak boleh ya. D. Meminta pengguna untuk mengajukan ulang melalui jalur manual tanpa memberitahu supervisor, ini juga tidak boleh ya, tidak bagus. E. Menghubungi teknisi dan meminta pengguna untuk datang kembali pada lain hari, jika tidak. D. Di sini ada pilihan A dan B ya. Segera melaporkan masalah tersebut ke supervisor dan meminta pengguna untuk menunggu layanan, atau mencoba melakukan troubleshooting dasar sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Jadi dari kedua pilihan ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi langkah awal kita sebagai operator adalah melakukan troubleshooting dasar sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Jika di dalam melakukan troubleshooting ini tidak berhasil, maka baru melaporkan masalah tersebut kepada supervisor. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencoba melakukan troubleshooting dasar sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, mencoba melakukan troubleshooting dasar sesuai panduan yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang operator layanan operasional diminta mengelola dokumen harian untuk layanan publik yang melibatkan data pengguna. Data ini harus diinput ke dalam sistem yang baru diimplementasikan. Apa yang harus dilakukan operator untuk memastikan akurasi data? A. Memasukkan semua data tanpa verifikasi karena waktu terbatas. B. Menyerahkan semua dokumen ke supervisor untuk diproses lebih lanjut. C. Menginput sebagian data dan menyimpan sisanya untuk hari berikutnya. D. Meminta pengguna untuk melakukan input data sendiri tanpa pengawasan. E. Melakukan pemeriksaan manual terhadap setiap dokumen sebelum diinput ke dalam sistem. Jadi ketika seorang operator diminta untuk mengelola dokumen harian untuk layanan publik, melibatkan data pengguna. Nah, di sini yang kita pegang ibaratnya adalah dokumen. Kita diminta untuk melakukan input ke dalam sistem yang baru diimplementasikan. Apa yang harus kita lakukan agar datanya akurat atau akurasi data ya? A. Memasukkan data tanpa verifikasi, ini bukan ya. Menyerahkan semua dokumen ke supervisor untuk diproses lebih lanjut, ini juga kurang tepat ya. Menginput sebagian data, ini juga kurang ya. Meminta pengguna untuk melakukan input data sendiri, ini juga tidak. E. Melakukan pemeriksaan manual terhadap setiap dokumen sebelum
menginput ke dalam sistem ini ya. Jadi untuk memverifikasi data atau untuk memastikan akurasi data, yang pertama adalah memeriksa manual terhadap setiap dokumen sebelum diinput ke dalam sistem. Jadi setelah diinput ke dalam sistem maka data sudah akurat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, melakukan pemeriksaan manual terhadap setiap dokumen sebelum diinput ke dalam sistem. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam tugasnya, operator layanan operasional sering menggunakan printer untuk mendukung operasional. Pada suatu hari, printer mengalami kerusakan ringan seperti kertas macet. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Mematikan printer dan membiarkan hingga teknisi datang. B. Segera mencoba mengatasi kerusakan sesuai panduan troubleshooting. C. Menggunakan printer lain tanpa melaporkan kerusakan. D. Meminta pengguna layanan untuk kembali di lain hari. E. Mengabaikan masalah karena itu bukan tanggung jawab operator. Jadi sebagai seorang operator layanan operasional menggunakan printer, pada suatu hari printernya mengalami kerusakan ringan seperti kertas macet. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Mematikan printer dan membiarkannya hingga teknisi datang. Ini bukan ya. Mencoba mengatasi kerusakan sesuai dengan panduan troubleshooting. Ini boleh ya. C. Menggunakan printer lain tanpa melaporkan kerusakan. Ini tidak boleh karena ini bukan problem solving ya. D. Meminta pengguna layanan untuk kembali di lain hari. Ini juga tidak boleh. E. Mengabaikan masalah karena itu bukan tanggung jawab operator. Salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Segera mencoba mengatasi kerusakan sesuai panduan troubleshooting ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal selanjutnya. Seorang operator layanan operasional menerima tugas mendokumentasikan jumlah layanan yang telah diselesaikan dalam sehari. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan pencatatan akurat dan terorganisir? A. Membuat catatan manual tanpa format standar. B. Menggunakan template yang disediakan untuk pencatatan data harian. C. Menyimpan semua data tanpa mencatat detail waktu penyelesaian. C. Hanya mencatat layanan yang memerlukan dokumen fisik. E. Membuat catatan berdasarkan asumsi tanpa memverifikasi layanan. Jadi seorang operator layanan operasional itu menerima tugas mendokumentasikan jumlah layanan. Di sini jumlah layanannya berapa ya yang telah diselesaikan dalam sehari ya. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan pencatatannya akurat. Jadi sesuai, kalau tindakannya jumlah layanannya 7 ya jangan dicatat 7 ya. Jadi A. Membuat catatan manual tanpa format standar. Ini mencatatnya manualnya benar, cuman karena tanpa format standar jadi nanti susah menghitung. Ini susah ya menghitung. Mencatat menggunakan template yang disediakan untuk pencatatan data harian. Ini boleh ya. Menyimpan semua data tanpa mencatat detail waktu. Ini menyimpannya benar tapi mencatat tanpa mencatat detail waktu. Ini juga kurang tepat. D. Hanya mencatat layanan yang memerlukan dokumen fisik. Ini tidak tepat ya, karena di sini sejumlah layanan, bukan jumlah layanan yang menggunakan dokumen fisik. E. Membuat catatan berdasarkan asumsi tanpa memverifikasi layanan. Ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Menggunakan template yang disediakan untuk pencatatan data harian. Karena jika menggunakan template, menghitungnya akan lebih mudah ya. Di situ diverifikasi sesuai enggak jumlah layanan dengan jumlah yang dicatat. Oke ya. Lanjut soal selanjutnya. Salah satu tugas operator layanan operasional adalah memastikan keamanan dokumen dan data pengguna. Apa tindakan yang sesuai untuk menjaga kerahasiaan data? A. Membiarkan dokumen di meja kerja tanpa pengamanan. B. Mengunci dokumen fisik di laci dan mengamankan akses sistem dengan kata sandi. C.
C. Memberikan akses ke semua dokumen kepada seluruh anggota tim tanpa batasan. D. Menyalin dokumen ke perangkat pribadi untuk mempermudah pekerjaan. E. Membagikan data melalui email tanpa enkripsi. Jadi, salah satu tugas operator layanan operation adalah memastikan keamanan dokumen dan data pengguna. Di sini keamanan dokumen dan data pengguna. Apa tindakannya? Tindakan apa yang sesuai untuk menjaga? Di sini ada kata kerahasiaan data ya. Di sini ada kerahasiaan data. A. Membiarkan dokumen di meja tanpa pengamanan. Ini tidak tepat. Mengunci dokumen fisik di laci. Ini boleh. Dan mengamankan akses sistem dengan menggunakan kata sandi. Ya, oke, ini sementara kita ambil ya. C. Memberikan akses ke semua dokumen ke seluruh anggota tim. Ini tidak ya, ini karena tidak menjaga kerahasiaan data. D. Menyalin dokumen ke perangkat pribadi. Ini tidak boleh ya. E. Membagikan data melalui email tanpa enkripsi. Ini lebih nggak boleh lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengunci dokumen fisik di laci dan mengamankan akses sistem dengan kata sandi. Jadi dokumennya dikunci di dalam laci, sedangkan yang di sistem itu sudah disandi atau di password. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang pengguna layanan merasa bingung dengan prosedur layanan baru. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Memberikan panduan tertulis yang tersedia tanpa penjelasan tambahan. B. Menyuruh pengguna untuk membaca informasi di papan pengumuman. C. Mengarahkan pengguna ke supervisor untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. D. Menjelaskan prosedur secara jelas dan sabar sesuai kebutuhan pengguna. E. Meminta pengguna untuk mencari informasi secara mandiri. Jadi jika ada pengguna layanan, di sini ada jika ada pengguna layanan yang merasa bingung, ini ya, bingung dengan prosedur layanan yang baru. Jadi layanan baru itu memiliki prosedur baru ya, layanannya dengan prosedur baru. Sebagai seorang operator operasional, apa yang harus kita lakukan? A. Memberikan panduan tertulis yang tersedia tanpa penjelasan tambahan. Ini kurang tepat. Ini benar memberikan penjelasan tertulis. Panduan tertulisnya benar disediakan tanpa penjelasan tambahan. Ini kurang tepat. Ini boleh tapi kurang tepat. B. Menyuruh pengguna untuk membaca informasi di papan pengumuman. Ini boleh. C. Mengarahkan pengguna ke supervisor untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ini kalau kita bisa memberikan informasi, kenapa harus ke supervisor? Ini kurang tepat ya. D. Menjelaskan prosedur secara jelas dan sabar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini boleh. E. Meminta pengguna untuk mencari informasi secara mandiri. Ini kurang tepat. Jadi langkah awalnya itu adalah menyuruh pengguna untuk membaca informasi di papan pengumuman ya. Sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, karena langkah terbaiknya adalah menyuruh pengguna untuk membaca informasi di papan pengumuman. Jika setelah membaca informasi di papan pengumuman ini penggunanya tanya, baru menjelaskan prosedur secara jelas. Di sini ini adalah lanjutan dari langkah yang awal. Langkah awal kita meminta pengguna untuk membaca informasi pada papan informasi atau papan pengumuman. Setelah itu, setelah ada interaksi, mereka membaca dan bertanya, baru dijelaskan prosedur yang jelas. Prosedur jelasnya seperti apa ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Saat terjadi perubahan prosedur layanan, bagaimana seharusnya operator layanan operasional menyesuaikan diri? A. Melanjutkan tugas dengan prosedur lama hingga ada pemberitahuan resmi. B. Segera mempelajari perubahan prosedur dan menerapkan dalam pekerjaan. C. Menunggu supervisor memberikan arahan tanpa inisiatif. D. Memastikan semua dokumen terkait perubahan disimpan tetapi tidak dibaca. E. Menanyakan kepada rekan kerja apakah perubahan ini relevan. Melanjutkan tugas dengan prosedur lama hingga ada pemberitahuan resmi. Ini kurang tepat ya.
B. Segera mempelajari perubahan prosedur dan menerapkannya dalam pekerjaan. Ini benar. C. Menunggu supervisor memberikan arahan tanpa inisiatif. Ini kurang tepat ya. D. Memastikan semua dokumen terkait perubahan disimpan tetapi tidak dibaca. Ini kurang tepat. E. Menanyakan kepada rekan kerja apakah perubahan ini relevan. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Segera mempelajari perubahan prosedur dan menerapkannya dalam pekerjaan ya. Sebagai seorang layanan operasional, kita harus menyesuaikan diri dengan apa? Dengan segera mempelajari perubahan prosedur dan menerapkannya dalam pekerjaan. Ya, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam operasional harian, operator layanan operasional menemukan kendala teknis pada aplikasi internal yang sering digunakan. Apa yang harus dilakukan? A. Melaporkan masalah ke supervisor tanpa mencoba mencari solusi. B. Melakukan troubleshooting sesuai panduan dan melaporkannya jika tidak berhasil. C. Menggunakan metode manual tanpa memberitahu atasan. D. Menghentikan semua layanan hingga masalah teratasi. E. Membiarkan masalah terjadi dan fokus pada tugas lain. Jadi, sebagai seorang operator layanan operasional menemukan kendala teknis sebagai kendala teknis pada aplikasi internal yang sering digunakan. Apa sih yang harus kita lakukan? A. Melaporkan masalah ke supervisor tanpa mencoba mencari solusi. Ini bukan ya. Ini kurang tepat ini. B. Melakukan troubleshooting sesuai panduan dan melaporkannya jika tidak berhasil. Ini boleh. C. Menggunakan metode manual tanpa memberitahu atasan. Ini kurang tepat. D. Menghentikan semua layanan hingga masalah teratasi. Ini juga kurang tepat. E. Membiarkan masalah terjadi dan fokus pada tugas lain. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melakukan troubleshooting sesuai panduan dan melaporkannya jika tidak berhasil. Jadi jangan dilaporkan dulu. Jadi harus dilakukan troubleshooting dulu sesuai dengan panduan. Biasanya aplikasi itu memiliki panduan. Jika troubleshootingnya ringan itu ada panduan. Jika tidak bisa sudah dikerjakan sesuai panduan, maka baru melaporkan ke atasan atau ke bagian supervisor. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang kolega meminta bantuan untuk menyelesaikan tugas dokumentasi harian. Karena beban kerjanya yang berlebihan, apa yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Menolak karena itu bukan tanggung jawab langsung. B. Membantu jika tugas tersebut tidak mengganggu tugas utama operator. C. Mengambil alih seluruh tugas kolega tanpa memberitahu kepada supervisor. D. Melakukan permintaan kolega ke supervisor tanpa memberikan bantuan. E. Mengabaikan permintaan karena dianggap tidak penting. Jadi jika ada kolega yang meminta bantuan untuk menyelesaikan tugas dokumentasi harian karena beban kerjanya yang berlebihan, sebagai seorang operator layanan operasional, maka kita A. Menolak karena itu bukan tanggung jawab langsung. Ini kurang tepat. B. Membantu jika tugas tersebut tidak mengganggu tugas utama operator. Oke. C. Mengambil alih seluruh tugas. Ini tidak dibenarkan ya, atau tidak boleh ya. Melaporkan permintaan kolega ke supervisor tanpa memberi bantuan. Ini kurang tepat juga. E. Mengabaikan permintaan karena dianggap tidak penting. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Membantu jika tugas tersebut tidak mengganggu tugas utama operator. Jadi jika itu mengganggu, jadi bisa dilaporkan ke supervisor ya, biar dicarikan solusi. Jika itu tidak mengganggu tugas utama, maka dibantu. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Saat melakukan pencatatan data, operator layanan operasional menemukan kesalahan input pada laporan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? A. Melaporkan kesalahan kepada supervisor untuk tindak lanjut. B. Membiarkan kesalahan tersebut karena bukan tanggung jawab operator. C. Menghapus data tanpa memberitahu dan memasukkan data baru. D. Mengabaikan kesalahan dan
melanjutkan pencatatan baru. E. Mengoreksi kesalahan tanpa melibatkan supervisor atau tim terkait. Jika saat melakukan pencatatan, operator layanan operasional menemukan kesalahan input. Nah, ini kesalahan input, bukan dia yang input ya. Ini kesalahan input. Ini yang penting kesalahan input. Problemnya adalah kesalahan input pada laporan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? A. Melaporkan kesalahan kepada supervisor untuk ditindaklanjuti. Ini benar. B. Membiarkan kesalahan tersebut karena bukan tanggung jawab. Ini tidak dibenarkan ya. C. Menghapus data tanpa memberitahu dan memasukkan data baru. Ini kurang tepat ya. Ini tidak benar, meskipun tujuannya untuk membenarkan, tapi ini tidak benar. D. Mengabaikan kesalahan dan melanjutkan pencatatan baru. Ini tidak benar, kurang ya. E. Mengoreksi kesalahan tanpa melibatkan supervisor atau tim terkait. Ini kurang tepat. Jadi kalau mengoreksi itu harus ada supervisor dan tim terkait. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Melaporkan kesalahan kepada supervisor untuk tindak lanjut. Oke ya. Pelaksanaan operasional layanan, operator layanan operasional diminta untuk memperbaiki laporan harian karena terdapat kesalahan format. Apa yang harus dilakukan oleh operator untuk memastikan laporan diperbaiki dengan benar? A. Membuat laporan baru tanpa memeriksa kesalahan sebelumnya. B. Memperbaiki laporan sesuai dengan arahan supervisor dan memastikan formatnya sesuai. C. Menggunakan laporan lama dan hanya menambahkan data baru. D. Mengabaikan kesalahan format karena tidak mempengaruhi isi laporan. E. Meminta kolega untuk memperbaiki laporan karena itu bukan tanggung jawabnya. Jadi sebagai seorang operator layanan operasional diminta untuk memperbaiki laporan. Nah, kita diminta untuk memperbaiki laporan karena apa? Karena terdapat kesalahan format. Apa yang harus dilakukan oleh operator? A. Membuat laporan baru tanpa memeriksa kesalahan sebelumnya. Ini kurang tepat karena di sini adalah memperbaiki. Berarti kalau memperbaiki harus memeriksa kesalahan sebelumnya ya. Jadi kesalahan sebelumnya harus diperiksa. B. Memperbaiki laporan sesuai dengan arahan supervisor dan memastikan formatnya sesuai. Ini benar. C. Menggunakan laporan lama dan hanya menambahkan data baru. Ini kurang tepat ya, karena di sini laporan lama itu memiliki kesalahan format. Kalau kita tetap menggunakan laporan lama dan hanya menambahkan data baru, berarti formatnya masih salah. Dia mengabaikan kesalahan format. Ini karena ini salah ya, kurang tepat ya. Meskipun tidak mempengaruhi isi laporan, tapi di sini masalahnya adalah kesalahan format. Jadi yang harus diubah adalah formatnya. E. Meminta kolega untuk memperbaiki. Bukan ya, karena yang diminta adalah kita sebagai operator layanan operasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Memperbaiki laporan sesuai dengan arahan supervisor dan memastikan formatnya sesuai. Karena di sini yang ditekankan adalah memperbaiki laporan dan formatnya tidak sesuai atau kesalahan format. Jadi yang tepat adalah yang B. Memperbaiki laporan sesuai dengan arahan supervisor dan laporan dan formatnya sesuai. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional diminta untuk menggunakan aplikasi baru dalam operasional harian. Apa langkah terbaik yang untuk memastikan aplikasi digunakan secara efektif? A. Langsung menggunakan aplikasi tanpa pelatihan untuk menghemat waktu. B. Meminta supervisor memberikan pelatihan singkat dan mempraktikannya. C. Mengandalkan rekan kerja untuk membantu setiap kali menggunakan aplikasi. D. Melakukan operasional manual jika tidak memahami cara menggunakan aplikasi. E. Menunggu arahan lebih lanjut tanpa mencoba menggunakan aplikasi. Di sini kita sebagai operator layanan operasional diminta untuk menggunakan aplikasi baru untuk operasional harian. Apa hal terbaik untuk memastikan aplikasi digunakan secara efektif? A. Langsung menggunakan aplikasi tanpa pelatihan untuk menghemat waktu. Ini inisiatif tapi kurang tepat. B. Meminta supervisor untuk memberikan pelatihan singkat dan mempraktikannya. Ini benar. C. Mengandalkan rekan kerja. Ini kurang tepat ya. Mengandalkan rekan kerja untuk membantu setiap kali menggunakan aplikasi. Ini kurang tepat. D. Melakukan operasional manual jika
tidak memahami cara menggunakan aplikasi. Di sini kita diminta untuk menggunakan aplikasi baru, jadi bukan untuk manual ya. Menunggu arahan lebih lanjut tanpa mencoba menggunakannya. Kurang tepat. Mencoba itu boleh, tapi menunggu pelatihan singkat dan praktik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, meminta supervisor untuk memberikan pelatihan singkat dan mempraktikannya. Jadi kalau sudah dikasih pelatihan dan kasih praktik, nanti baru kita praktik akan lebih mudah untuk menggunakan aplikasi karena sudah diberikan pelatihan singkat dan kita melihat praktiknya. Lanjut soal selanjutnya. Seorang pengguna layanan mengeluh bahwa proses pengajuan dokumen membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Bagaimana cara terbaik operator layanan operasional menangani situasi ini? A. Meminta pengguna menunggu tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. B. Menjelaskan alasan keterlambatan dan memberikan estimasi waktu penyelesaian. C. Melimpahkan keluhan pengguna kepada supervisor tanpa memberikan solusi awal. D. Mengabaikan keluhan karena proses sudah berjalan sesuai prosedur. E. Meminta pengguna mengajukan dokumen ulang di lain hari. Jika ada pengguna yang mengeluhkan layanan ya, di sini seorang pengguna layanan mengeluh proses pengajuan dokumen yang membutuhkan waktu lebih lama. Nah, jadi sebagai operator layanan operasional, kita bagaimana menangani suatu kasus ini ya, menangani situasi ini. A. Meminta pengguna menunggu tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, ini kurang tepat ya. Jadi kalau ada orang tunggu ya, ini berarti kurang tepat ya. B. Menjelaskan alasan keterlambatan dan memberikan estimasi waktu penyelesaian. Jadi kalau ada membutuhkan waktu lama, ini dijelaskan alasan keterlambatannya apa dan memberikan estimasi waktu penyelesaian, ini tepat ya. C. Melimpahkan keluhan pengguna kepada supervisor tanpa memberikan solusi awal, ini kurang tepat ya, karena langsung dilimpahkan ke supervisor, ini kurang tepat. D. Mengabaikan keluhan karena proses sudah berjalan dengan sesuai prosedur. Meskipun proses sudah sesuai dengan prosedur, di sini yang ditanyakan adalah kenapa lamanya ya, atau ya di sini kenapa lebih lama daripada biasanya ya. Meskipun sudah sesuai dengan proses dan prosedur, tapi di sini pertanyaannya adalah lama. Ini kurang tepat ya. E. Meminta pengguna mengajukan dokumen ulang di hari lain, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menjelaskan alasan keterlambatan dan memberikan estimasi waktu penyelesaian. Jadi terlambatnya karena apa dan kira-kira kapan selesainya gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menemukan kendala saat memindai dokumen karena alat pemindai mengalami kerusakan kecil. Apa yang harus dilakukan? A. Menggunakan alat pemindai lain tanpa memberitahu supervisor. B. Melaporkan kerusakan kepada supervisor tanpa mencoba memperbaikinya. C. Melakukan troubleshooting dasar sesuai dengan panduan untuk mengatasi masalah. D. Menghentikan semua proses pemindaian hingga teknisi memperbaiki alat. E. Mengabaikan masalah dan melanjutkan tugas lain. Jadi sebagai seorang operator layanan operasional menemukan kendala saat memindai dokumen, alatnya mengalami kerusakan kecil. Di sini sebagai operator layanan operasional apa yang harus kita lakukan? A. Menggunakan alat pemindai lain tanpa memberitahu supervisor, ini kurang tepat. Kalau menggunakan alat pemindai lain ini bolehlah, tapi tanpa memberitahu supervisor ini kurang tepat. Jadi nanti ketika scanner atau pemindai tadi mau digunakan, jadi masih rusak ya. B. Melaporkan kerusakan kepada supervisor tanpa mencoba memperbaiki, ini kurang tepat. Ini benar melaporkan tapi tidak mencoba memperbaiki dulu ya. C. Melakukan troubleshooting dasar sesuai dengan panduan untuk mengatasi masalah, ini benar. E. Menghentikan semua proses, ini kurang tepat. Ini langsung menghentikan proses sampai nunggu teknisi memperbaiki alat, ini kurang tepat ya. Kalau prosesnya berhenti itu benar, tapi cuman nunggu teknisinya itu yang kurang tepat. E. Mengabaikan masalah dan melanjutkan tugas lain, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Melakukan troubleshooting dasar sesuai panduan untuk mengatasi
masalah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal selanjutnya. Dalam rapat evaluasi mingguan, operator diminta melaporkan kinerja layanan. Apa yang harus dipersiapkan oleh operator? A. Hanya menyampaikan data yang diingat tanpa referensi. B. Menyusun laporan kinerja berdasarkan data yang telah dicatat secara rinci. C. Meminta supervisor memberikan laporan untuk dipresentasikan. D. Menyampaikan laporan secara umum tanpa detail. E. Menunda penyampaian laporan karena tidak merasa siap. Jadi dalam rapat evaluasi mingguan, operator diminta melaporkan kinerja layanan. Apa yang harus disiapkan? A. Menyampaikan data yang diingat tanpa referensi. Ini salah ya, kurang tepat ya. B. Menyusun laporan kinerja berdasarkan data yang telah dicatat secara rinci. Ini benar. C. Meminta supervisor memberikan laporan untuk dipresentasi. Ini salah ya. Dia menyampaikan laporan secara umum tanpa detail. Ini kurang tepat juga. E. Menunda penyampaian laporan karena tidak merasa siap. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Menyusun laporan kinerja berdasarkan data yang telah dicatat secara rinci. Oke ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam pelaksanaan operasional, operator layanan operasional sering menghadapi permintaan mendesak dari pengguna layanan. Bagaimana operator seharusnya mengelola situasi ini? A. Memberikan prioritas kepada semua permintaan tanpa mengacu pada jadwal. B. Meminta semua pengguna layanan untuk menunggu giliran tanpa penjelasan. C. Mengalihkan permintaan mendesak ke supervisor. D. Mengutamakan permintaan sesuai dengan urgensi dan jadwal yang telah ditetapkan. E. Menolak semua permintaan mendesak karena mengganggu proses operasional. Jadi sebagai seorang operator layanan operasional sering menghadapi permintaan mendesak dari pengguna layanan. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? A. Memberikan prioritas kepada semua permintaan tanpa mengacu pada jadwal. Ini salah ya, kurang tepat. Masa semua dikasih prioritas? B. Meminta semua pengguna layanan untuk menunggu giliran tanpa penjelasan. Ini kurang tepatnya adalah tanpa penjelasan ya. Ini kurang tepat juga. C. Mengalihkan permintaan mendesak ke supervisor. Ini kurang tepat. D. Mengutamakan permintaan sesuai dengan urgensi dan jadwal yang telah ditetapkan. Ini benar. E. Menolak semua permintaan mendesak karena mengganggu proses operasional. Ini tidak benar, tidak tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Mengutamakan permintaan sesuai dengan urgensi. Jadi yang lebih urgent itu yang utama ya. Di sini urgensinya. Di sini yang lebih urgent yang pertama dan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Mengutamakan permintaan dengan urgensi dan jadwal yang telah ditetapkan. Oke ya, tetap mengikuti jadwal dan memperhatikan urgensi. Semakin urgent semakin diprioritaskan. Oke ya. Soal selanjutnya. Operator layanan operasional menerima laporan adanya kesalahan dalam distribusi informasi kepada pengguna layanan. Apa langkah terbaik untuk menangani situasi ini? A. Membiarkan kesalahan tanpa melakukan koreksi karena sudah terlambat. B. Segera memperbaiki informasi yang salah dan menginformasikan ke pengguna layanan. C. Mengalihkan tanggung jawab kepada supervisor untuk menangani kesalahan. D. Membuat permintaan maaf tertulis tanpa memberikan informasi. E. Mengabaikan laporan dan melanjutkan tugas lainnya. Sebagai seorang operator layanan operasional yang menerima laporan adanya kesalahan dalam distribusi informasi kepada pengguna layanan tentunya ya, langkah apa nih yang harus dilakukan untuk menangani situasi ini? Jika kita sudah salah menginformasikan, maka langkah apa? A. Membiarkan kesalahan tanpa melakukan koreksi karena sudah terlambat. Ini salah. Meskipun sudah terlambat harus dilakukan koreksi. Ini ya.
B. Segera memperbaiki informasi yang salah dan menginformasikannya kepada pengguna layanan. Ini benar. C. Mengalihkan tanggung jawab kepada supervisor untuk menangani kesalahan. Ini kurang tepat ya. D. Membuat permintaan maaf tertulis tanpa memperbaiki informasi. Ini kurang tepat. Kalau membuat permintaan maaf tertulis dan memperbaiki informasi itu benar ya. Kalau yang ini tanpa memperbaiki informasi ini salah ya. E. Mengabaikan laporan dan melanjutkan tugas lain. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Segera memperbaiki informasi yang salah dan menginformasikan ke pengguna layanan. Jadi pengguna layanan tersebut sudah diinformasikan bahwa informasi yang salah tersebut sudah diperbaiki. Tindakannya apa? Tindakannya adalah memperbaiki informasi yang salah menjadi benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Segera memperbaiki informasi yang salah dan menginformasikan pengguna layanan. Soal selanjutnya, dalam pengelolaan data operasional, operator layanan operasional diminta untuk membuat backup data setiap akhir pekan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan data aman? A. Menyimpan data hanya di perangkat lokal tanpa backup. B. Menunda proses backup jika ada tugas lain yang lebih mendesak. C. Meminta supervisor melakukan backup data. D. Menyimpan data dalam perangkat pribadi untuk memudahkan akses. E. Membuat salinan data pada penyimpanan code yang aman dan sesuai prosedur. Jadi jika kita sebagai seorang operator layanan operasional diminta untuk membuat backup, di sini kata kuncinya adalah membuat backup, membuat backup data setiap akhir pekan. Di sini setiap akhir pekan ya. Apa yang harus dilakukan? A. Menyimpan data yang hanya di perangkat tanpa backup. Ini salah ya, karena kita diminta untuk membuat backup. Menunda proses backup jika ada tugas lain yang lebih mendesak. Ini tidak ya, karena tugasnya sudah jelas setiap akhir pekan. C. Meminta supervisor melakukan backup. Bukan, karena itu tugas kita, bukan tugas supervisor. Dia menyimpan data dalam perangkat pribadi untuk memudahkan akses. Ini kurang tepat ya, karena ini bukan masalah kemudahan akses, ini adalah backup. E. Membuat salinan pada data penyimpanan cloud yang aman sesuai dengan prosedur. Jadi dari kelima ini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Membuat salinan pada penyimpanan cloud yang aman sesuai dengan prosedur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut soal selanjutnya. Saat mengoperasikan sistem informasi, operator layanan operasional menemukan bug dalam perangkat lunak yang digunakan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Melanjutkan pekerjaan tanpa menggunakan fitur yang bermasalah. B. Melaporkan bug kepada tim IT atau supervisor untuk ditindaklanjuti. C. Menghentikan semua tugas operasional hingga bug diperbaiki. D. Mencari perangkat lunak alternatif tanpa memberitahu supervisor. E. Membiarkan bug dan fokus pada tugas lain. Jadi sebagai seorang operator operasional, jika kita menemukan bug, langkah apa yang harus dilakukan? A. Melanjutkan pekerjaan tanpa menggunakan fitur yang bermasalah. Ini kurang tepat. Meskipun pekerjaan dapat dilanjutkan, tapi ini kurang tepat karena tanpa menggunakan fitur ya. Melanjutkan pekerjaan ini kita bukan solutif. Ini benar melakukan pekerjaan tanpa menggunakan fitur, tapi kita kalau ketemu bug ini diapakan ya gitu. B. Melaporkan bug kepada tim IT atau supervisor untuk ditindaklanjuti. Ini benar. C. Menghentikan semua tugas operasional hingga bug diperbaiki. Ini kurang tepat karena terkadang bug ini bisa meskipun sedang diperbaiki tapi sistem atau operasional tetap bisa berjalan. Dia mencari perangkat lunak alternatif tanpa memberitahu supervisor. Bukan ya, karena ini kalau kita ketemu bug apalagi dalam sistem pengembangan sistem ini, kalau kita harus lapor supervisor atau tim pengembangan. E. Membiarkan bug dan fokus pada tugas ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melaporkan bug kepada tim IT atau supervisor untuk ditindaklanjuti. Oke ya. Kita lanjut soal terakhir. Dalam tugasnya, operator layanan operasional diminta untuk menyusun laporan mingguan
yang mencakup jumlah pengguna layanan dan jenis layanan yang diberikan. Bagaimana cara menyusun laporan yang sesuai? A. Menggunakan template laporan yang telah ditetapkan organisasi. B. Menulis laporan secara manual tanpa format khusus. C. Hanya mencatat data yang dianggap penting oleh operator. D. Menyerahkan seluruh data mentah kepada supervisor tanpa menyusun laporan. E. Membuat laporan yang hanya mencantumkan informasi positif. Jika kita seorang operator layanan operasional mendapatkan tugas untuk melakukan laporan mingguan yang mencakup jumlah pengguna dan jenis layanan, bagaimana cara menyusun? A. Menggunakan template laporan yang telah ditetapkan organisasi, ini benar. B. Menulis laporan secara manual tanpa format khusus, ini kurang tepat. C. Hanya mencatat data yang dianggap penting oleh operator, ini kurang tepat. D. Menyerahkan seluruh data mentah, ini kurang tepat ya. Menyerahkan seluruh data mentah kepada supervisor tanpa menyusun laporan, ini kurang tepat ya. E. Membuat laporan yang hanya mencantumkan informasi positif, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Menggunakan template laporan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Seorang operator layanan operasional menghadapi kendala teknis pada sistem tiketing yang sedang digunakan. Dampak yang paling mungkin terjadi jika operator tidak memiliki pemahaman dasar troubleshooting adalah titik-titik. A. Peningkatan efisiensi penanganan keluhan karena operator fokus pada masalah teknis. B. Penurunan kualitas layanan karena keluhan pengguna tidak tercatat dan tertangani dengan baik. C. Peningkatan kepuasan pengguna karena operator menunjukkan usaha dalam mengatasi masalah teknis. D. Tidak ada perubahan signifikan dalam operasional layanan karena masalah teknis akan diselesaikan oleh tim IT. E. Operator dapat memberikan solusi alternatif secara manual untuk lebih efektif. Jadi di sini masalahnya adalah seorang operator layanan operasional menghadapi kendala teknis. Di sini masalahnya adalah kendala teknis di sini ya, masalahnya adalah kendala teknis pada sistem tiketing yang sedang digunakan. Jadi dampak yang paling mungkin terjadi, ini dampaknya apa nih? Dampak di sini ada kata-kata dampak ya. Yang paling mungkin terjadi jika operator tidak memiliki pemahaman troubleshooting. Jadi dampaknya apa jika seorang operator layanan operasional tidak memiliki pemahaman tentang dasar troubleshooting? A. Peningkatan efisiensi penanganan keluhan karena operator fokus pada pelayanan teknis, pada masalah teknis. Ini kurang tepat karena apa? Karena di sini dampak yang paling mungkin terjadi, bukan peningkatan ya. Ini ya, ada kata-kata peningkatan, ini kurang tepat ya. B. Penurunan kualitas layanan karena keluhan pengguna dapat tidak tercatat dan tertangani dengan baik. Ini boleh, nanti kita coba jawaban yang lain. C. Peningkatan kepuasan pengguna karena operator menunjukkan usaha dalam mengatasi masalah kritis. Ini bukan ya, karena di sini masalah ini yang ditanyakan adalah dampak yang paling mungkin jika operatornya itu tidak memiliki pemahaman. Jadi bukan peningkatan ya, ini salah ya, ini ada kata-kata peningkatan ya. D. Tidak ada perubahan signifikan dalam operasional layanan karena masalah teknis akan diselesaikan IT. Ini juga kurang tepat ya, karena dampak yang paling mungkin, nah ini juga bukan pemecahan masalah ya. Operator dapat memberikan solusi alternatif secara manual yang lebih efektif. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penurunan kualitas layanan karena keluhan pengguna tidak tercatat dan tertangani dengan baik ya. Ini sebagai seorang operator layanan operasional menghadapi kendala teknis pada sistem tiketing. Dampaknya itu apa jika seorang operator tidak memiliki pemahaman troubleshooting? Dampaknya adalah penurunan kualitas layanan karena keluhan pengguna tidak tercatat dan tertangani dengan baik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Dalam menggunakan sistem berbasis pengetahuan atau knowledge base,
Seorang operator layanan operasional menemukan artikel yang relevan namun informasinya sudah kadaluarsa. Tindakan yang paling bertanggung jawab dan proaktif adalah titik-titik. A. Tetap menggunakan artikel tersebut karena informasinya masih relevan sebagian. B. Menginformasikan kepada pengguna bahwa informasi yang tersedia mungkin tidak akurat. C. Mencatat ketidakakuratan informasi tersebut dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui. D. Mencari informasi dari sumber lain dan mengabaikan artikel yang sudah kadaluarsa. E. Memperbaiki sendiri artikel tersebut berdasarkan pengetahuan tanpa melalui proses validasi. Jadi di sini sebagai seorang operator layanan operasional itu menggunakan sistem pengetahuan atau knowledge base ya, knowledge base ini. Terus kemudian menemukan artikel yang relevan, artikelnya masih relevan nih. Namun informasinya sudah kadaluarsa. Sebagai seorang operator layanan operasional, tindakan apa yang paling bertanggung jawab dan proaktif? Nah, di sini A. Tetap menggunakan artikel tersebut karena informasinya masih relevan sebagian. Ini kurang ya. Ini tindakan apa? Di sini tindakannya masih menggunakan ya, kurang tepat ya. B. Menginformasikan kepada pengguna bahwa informasi yang tersedia mungkin tidak akurat. Ini tindakannya benar tapi tidak ada upayanya ya. Upayanya apa sih setelah tidak akurat itu? C. Mencatat ketidakakuratan informasi tersebut dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui. Ini boleh ya. Coba kita lihat yang D. Mencari informasi dari sumber lain dan mengabaikan artikel yang kadaluarsa. Ini juga kurang tepat ya. E. Memperbaiki sendiri artikel tersebut. Ini tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mencatat ketidakakuratan informasi tersebut dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui. Jadi jika sebagai seorang operator layanan operasional menemukan artikel yang masih relevan namun informasinya kadaluarsa, tindakan seorang operator layanan operasional yang bertanggung jawab dan proaktif adalah mencatat ketidakakuratan informasi dan segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk diperbaharui. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan menerapkan sistem chatbot untuk menangani pertanyaan umum pengguna di luar jam kerja. Bagaimana operator layanan operasional dapat memanfaatkan data interaksi chatbot untuk meningkatkan kualitas layanan? A. Mengabaikan data chatbot karena interaksi tersebut terjadi di luar jam kerja. B. Menggunakan data chatbot untuk mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering diajukan dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dalam basis pengetahuan. C. Mengkritik kinerja chatbot jika tidak dapat menjawab pertanyaan pengguna dengan tepat. D. Menggunakan data chatbot untuk mengevaluasi kinerja chatbot semata. D. Menghapus data chatbot secara berkala untuk mengurangi beban penyimpanan sistem. Jika sebuah perusahaan menerapkan sistem chatbot, di sini ada sistem chatbot untuk menangani pertanyaan umum di luar jam kerja. Berarti fungsi dari chatbot ini adalah untuk menangani pertanyaan pengguna di luar jam kerja. Oke ya. Sebagai operator layanan operasional dapat memanfaatkan data chatbot untuk meningkatkan kualitas. Bagaimana ya? Di sini bagaimana sih data dari chatbot itu digunakan agar meningkatkan kualitas layanan? A. Mengabaikan data. Salah ya, ini di sini sudah mengabaikan data ya. Di sini sudah mengabaikan data, ini salah ya. B. Menggunakan data chatbot untuk mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering diajukan dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dalam basis pengetahuan. Ini boleh ya. C. Mengkritik kinerja chatbot jika tidak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Ini kurang tepat ya.
kok mengkritik di sini ya. Di sini ada mengkritik kinerja chatbot, sedangkan di sini bagaimana memanfaatkan data interaksi. Ini kurang tepat juga ya. D. Menggunakan data chatbot untuk mengevaluasi kinerja chatbot. Ini salah karena ini ya, ini chatbot semata ya yang dievaluasinya. Menghapus data chatbot secara berkala. Ini bukan, ini adalah ini tindakan untuk mengurangi beban kerja sistem chatbot. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, menggunakan data chatbot untuk mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering diajukan. Nah, ini paling sering diajukan dan mengembangkan solusi lebih komprehensif dan dalam basis pengetahuan. Jadi, jika perusahaan menerapkan sistem chatbot untuk menangani pertanyaan di umum di luar jam kerja, sebagai seorang operator layanan operasional, kita manfaatkan nih data chatbot ya, menggunakan data chatbot untuk mengidentifikasi nih. Nanti dari sini pertanyaan yang sering muncul itu apa, jenis-jenis pertanyaan seperti apa yang paling sering muncul, kemudian dikembangkan dan solusinya seperti apa yang lebih komprehensif dalam basis pengetahuan. Jadi chatbotnya ditambah pengetahuan. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan alat remote access untuk membantu pengguna mengatasi masalah teknis pada perangkat mereka. Risiko keamanan data apa yang paling signifikan jika operator tidak mengikuti prosedur keamanan yang ditetapkan? Oke, di sini masalahnya operator layanan operasional menggunakan alat remote nih, remote access ya, alatnya remote access untuk membantu pengguna mengatasi masalah teknis pada perangkat mereka ya. Risiko keamanan data apa yang paling signifikan jika operator tidak mengikuti prosedur keamanan yang ditetapkan? A. Kerusakan perangkat pengguna akibat akses jarak jauh. B. Peningkatan biaya operasional karena penggunaan alat remote. C. Potensi kebocoran data sensitif pengguna akibat akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses. D. Ketidakmampuan operator untuk menyelesaikan masalah teknis pengguna. E. Pengguna merasa tidak nyaman dengan adanya akses jarak jauh ke perangkat mereka. Jadi risiko keamanan data yang paling signifikan jika operator tidak mengikuti prosedur keamanan. A. Kerusakan perangkat pengguna akibat akses jarak jauh. Ini kurang tepat ya. B. Peningkatan biaya operasional karena penggunaan alat remote access. Ini juga kurang tepat. C. Potensi kebocoran data sensitif pengguna akibat akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses. Ini boleh ya. D. Ketidakmampuan operator untuk menyelesaikan masalah teknis pengguna. Ini tidak tepat. E. Pengguna merasa tidak nyaman dengan adanya akses jarak jauh ke perangkat mereka. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Potensi kebocoran data sensitif pengguna ya akibat akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses. Di sini karena yang digunakan adalah remote access untuk membantu mengatasi masalah teknis. Nah, risiko keamanan data yang paling signifikan adalah potensi kebocoran data sensitif pengguna akibat akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Sekarang lanjut soal selanjutnya. Dalam mengelola antrean layanan menggunakan sistem digital, seorang operator menyadari adanya lonjakan jumlah pengguna. Strategi adaptif yang paling efektif untuk menjaga kualitas layanan dalam situasi ini adalah titik-titik. A. Memperlambat tempo pelayanan agar tidak terjadi kesalahan. B. Mengabaikan pengguna yang baru datang dan fokus pada pengguna yang sudah mengantri. C. Mengoptimalkan penggunaan fitur sistem antrian, misalnya mengelompokkan jenis layanan, informasi perkiraan waktu tunggu, serta mengkomunikasikan situasi kepada pengguna dengan jelas dan sopan. D. Menyalakan sistem antrian digital karena tidak mampu mengatasi lonjakan pengguna. E. Meminta bantuan pengguna untuk mengatur antrian secara manual. Oke, dalam soal ini pengelolaan antrian sudah menggunakan sistem digital.
Seorang operator menyadari adanya lonjakan jumlah pengguna. Di sini ada lonjakan jumlah pengguna, strategi adaptif. Nah, yang paling efektif untuk menjaga kualitas layanan dalam situasi ini adalah titik-titik. A. Memperlambat tempo pelayanan agar tidak terjadi kesalahan. Ini tidak tepat ya, karena antriannya panjang. Kenapa dilama-lamakan ya? Ini kurang tepat. B. Mengabaikan pengguna yang baru datang dan fokus pada pengguna yang sudah mengantri. Ini kurang tepat ya, kurang tepat juga. C. Mengoptimalkan penggunaan fitur sistem antrian. Ini misalnya mengelompokkan jenis layanan, informasi, perkiraan waktu tunggu, serta mengkomunikasikan situasi pada pengguna dengan jelas dan sopan. Ini boleh ya, nanti kita lihat jawabannya. D. Menyalakan sistem antrian digital karena tidak mampu mengatasi lonjakan pengguna. Ini kurang tepat ya, sistem disalahkan. E. Meminta bantuan pengguna untuk mengatur antrian secara manual. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mengoptimalkan penggunaan fitur sistem antrian. Misalnya, misalnya mengelompokkan jenis layanan, informasi, perkiraan waktu tunggu. Jadi estimasinya kalau satu orang itu berapa menit, jadi waktu tunggunya berapa, antriannya masih sisa berapa. Nah, nanti di situ ada perkiraan waktu tunggu serta mengkomunikasikan situasi ini kepada pengguna dengan jelas dan sopan. Jadi pengguna diberi pengertian dengan jelas dan sopan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Mengoptimalkan penggunaan fitur sistem antrian serta mengkomunikasikan situasi kepada pengguna dengan jelas dan sopan. Oke ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Sebuah perusahaan berencana mengintegrasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management dengan sistem tiketing. Manfaat utama dari integrasi ini bagi operator layanan operasional adalah titik-titik. A. Mengurangi jumlah interaksi dengan pengguna karena semua informasi sudah tercatat di sistem. B. Mempercepat proses penanganan keluhan karena operator memiliki akses terpusat ke riwayat interaksi dan informasi pengguna. C. Menghilangkan kebutuhan operator untuk mencatat informasi pengguna secara manual. D. Meningkatkan kompleksitas pekerjaan operator karena harus mengoperasikan dua sistem yang berbeda. E. Memungkinkan operator untuk mengubah informasi pribadi pengguna tanpa izin. Jadi jika sebuah perusahaan mengintegrasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management dengan sistem tiketing, manfaat utama dari integrasi ini bagi operator layanan operasional adalah yang A. Mengurangi jumlah interaksi dengan pengguna karena semua informasi sudah tercatat di sistem. Ini belum ya, karena ini masih berencana ya, ini berarti kurang tepat. B. Mempercepat proses penanganan keluhan karena operator memiliki akses terpusat. Ini belum ya, karena masih berencana. C. Menghilangkan kebutuhan operator untuk mencatat informasi pengguna secara manual. Ini kurang tepat. D. Meningkatkan kualitas kompleksitas pekerjaan operator karena harus mengoperasikan dua sistem yang berbeda. Ini benar ya, biasanya dalam penerapan sistem yang baru itu sistem yang lama masih berjalan dan sistem baru juga berjalan. Jadi operator itu nanti bekerja pada dua sistem. E. Memungkinkan operator untuk mengubah. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Meningkatkan kompleksitas pekerjaan operator karena harus mengoperasikan dua sistem yang berbeda. Biasanya jika penerapan sistem baru, apapun sistemnya itu, biasanya yang lama berjalan, lama ini tetap berjalan, dan yang baru ini, yang baru mulai berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya balancing. Kalau sistem yang baru itu sudah sesuai hasilnya dengan sistem yang lama dan pembaharuan sudah sesuai, berarti nanti biasanya sistem yang lama diberhentikan, diganti dengan sistem yang baru secara menyeluruh. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan headset dan sistem VoIP, Voice over Internet Protocol, untuk berkomunikasi dengan pengguna. Faktor
ergonomi apa yang paling penting untuk diperhatikan agar operator terhindar dari masalah kesehatan jangka panjang? A. Harga headset yang terjangkau. B. Desain headset yang trendy dan modern. C. Posisi duduk yang benar, penggunaan headset yang nyaman dan tidak menekan serta pengaturan volume suara yang aman. D. Merek headset yang terkenal dan lebih banyak digunakan. E. Frekuensi pergantian headset yang sering. Jika operator menggunakan headset dalam sistem VoIP atau Voice over Internet Protocol, faktor ergonomi. Nah, faktor ergonomi ini apa yang penting? Nah, jadi kalau headset ini tidak ya, desain headset yang trendy dan modern ini tidak. C. Posisi duduk yang benar, ini benar yang ergonomi ya. Penggunaan headset yang nyaman juga boleh dan tidak menekan, jadi headset yang dipakai tapi tidak ditekankan, serta pengaturan volume yang sesuai suara yang aman, ini benar ya. Coba kita lihat yang D. Merek headset yang terkenal, ini tidak ya. E. Frekuensi pergantian headset yang sering, ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Posisi duduk yang benar, penggunaan headset yang nyaman dan tidak menekan, serta pengaturan volume yang aman. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam mendistribusikan informasi melalui email massal atau mail match ya, email massal, seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa email tersebut efektif dan tidak dianggap sebagai spam. Tindakan pencegahan yang paling relevan adalah di sini. Masalahnya adalah distribusi informasi melalui email massal ya, email blast atau email massal. Seorang operator layanan operasional perlu, di sini perlu, ada kata-kata perlu, memastikan bahwa email tersebut efektif dan tidak dianggap spam oleh sistem. Tindakan pencegahan, yang di sini apa sih pencegahan yang paling relevan ya, paling sesuai? A. Mengirim email sebanyak mungkin agar informasi cepat tersebar. B. Menggunakan alat email pribadi agar terlihat lebih profesional. C. Memastikan daftar penerima email valid, relevan, dan memberikan opsi bagi penerima untuk berhenti berlangganan, unsubscribe. D. Menggunakan subjek email yang provokatif agar menarik perhatian penerima. E. Melampirkan banyak file berukuran besar dalam suatu email. Ini tindakan pencegahan biar tidak dianggap spam ya, dan informasinya itu efektif ya. A. Mengirim email sebanyak mungkin agar informasi cepat tersebar, ini tidak ya, karena nanti kalau ngirim email banyak-banyak ini dianggap spam ya. B. Menggunakan alat email pribadi agar terlihat lebih profesional, ini agar lihat lebih personal, ini kurang tepat karena di sini efektif dan tidak dianggap spam. C. Memastikan daftar penerima email valid, ini benar, relevan, dan memberikan opsi pengguna untuk berhenti berlangganan ya, ini harus dikasih ya, unsubscribe ya. Ini boleh ya, nanti kita lihat yang jawaban yang D. Menggunakan subjek email yang provokatif, ini kurang tepat ya, ini nggak benar ya. E. Melampirkan banyak file, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi untuk mendistribusikan informasi melalui email massal, ini sini email massal ya, dan memastikan email tersebut efektif dan tidak dianggap massal, berarti sebagai seorang operator layanan operasional memastikan daftar penerima email itu valid. 1 ya, 2 informasinya relevan, ketiga itu memberikan opsi bagi penerima email untuk berhenti berlangganan. Jadi kalau si penerima email itu sudah tidak bersedia berlangganan ya boleh di unsubscribe, jadi diberi opsi untuk berhenti berlangganan atau berhenti menerima email. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Operator layanan operasional menggunakan dashboard analitik untuk memantau kinerja layanan secara real time. Bagaimana informasi dari dashboard ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik? A. Mengabaikan informasi dari dashboard dan mengandalkan intuisi. B.
Menggunakan informasi dashboard untuk membandingkan kinerja antar operator secara individu. C. Menganalisis tren dan pola data, misalnya jam sibuk, jenis keluhan terbanyak, untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengoptimalan alokasi sumber daya. D. Hanya melihat angka total tanpa memahami konteksnya. E. Menggunakan informasi dashboard untuk memberikan tekanan pada tim layanan. Jadi sebagai operator layanan operasional menggunakan dashboard analitik untuk memantau kinerja secara real time. Bagaimana informasi dari dashboard ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. A. Mengabaikan informasi dari dashboard ini bukan ya, karena di sini berdasarkan dashboard dari dashboard analitik ini secara real time ini pengambilan keputusan apa yang bisa lebih baik. B. Menggunakan informasi dashboard untuk membandingkan kinerja antar operator secara individu. Ini tidak ya, karena ini adalah ini ada kata-kata individu ya, ini tidak ya. C. Menganalisis tren dan pola data untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengoptimalan alokasi sumber daya. Ini boleh. Coba kita lihat yang D. Hanya melihat angka total tanpa memahami konteksnya. Ini tidak tepat ya. E. Menggunakan informasi dashboard untuk memberikan tekanan kepada tim layanan. Ini juga tidak boleh. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Menganalisis tren, pola data, misalnya jam sibuknya kapan, jenis keluhan yang terbanyaknya itu apa, untuk gunanya apa, untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengoptimalan alokasi sumber daya ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang operator layanan operasional menerima laporan dari sistem pemantauan atau monitoring sistem tentang potensi gangguan pada layanan. Langkah proaktif yang sebaiknya diambil adalah titik-titik. Langkah proaktif. Ingat di sini ada kata langkah proaktif dari sistem pemantauan atau monitoring sistem. A. Menunggu hingga gangguan benar-benar terjadi dan dilaporkan oleh pengguna. B. Mengabaikan laporan tersebut jika tidak ada keluhan dari pengguna saat ini. C. Segera melakukan pengecekan lebih lanjut, mengidentifikasi penyebab potensi gangguan, dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan sebelum terdampak pada gangguan. D. Menyalahkan sistem pemantauan karena memberikan laporan yang belum tentu benar. E. Hanya melaporkan potensi gangguan tersebut kepada atasan tanpa melakukan tindakan apapun. Jadi di sini langkah proaktif kita ya, langkah proaktif kita selaku operator layanan operasional setelah menerima laporan dari sistem pemantauan atau monitoring sistem ya. A. Menunggu hingga gangguan benar-benar terjadi. Ini kurang tepat. Ini berarti menunggu ya, bukan proaktif. B. Mengabaikan laporan tersebut. Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Ini mengabaikan laporan. Ini tidak boleh. C. Segera melakukan pengecekan lebih lanjut. Ini tindakan ya. Mengidentifikasi penyebab potensi gangguan. Ini juga tindakan atau langkah mengambil pencegahan perbaikan. Oke, ini boleh. Kita lihat yang D. Menyalahkan sistem pemantauan. Ini tidak tepat ya. Ini belum sudah menyalahkan ya. E. Hanya melaporkan potensi gangguan tersebut kepada atasan tanpa melakukan tindakan apapun. Ini tidak boleh dilaporkan, tapi harus ditindaklanjuti ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Segera melakukan pengecekan lebih lanjut, mengidentifikasi penyebab potensi gangguan, dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan sebelum berdampak pada pengguna. Jadi ya diperbaiki dulu sebelum benar-benar berdampak pada pengguna. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Segera melakukan pengecekan lebih lanjut, mengidentifikasi penyebab potensi gangguan, dan mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan sebelum berdampak pada pengguna. Oke, demikianlah pembahasan seputar operator layanan operasional. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.